Kita sudah sampai di segmen terakhir di IDX Extension Closing, pemirsa, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Ivan, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, kita akan coba sapa Bapak Andik dari Mojokerto. Pak Ivan, mau tanya mengenai Inoff, apakah masih layak untuk di hold? Sudah ambil posisi di 34110. 3410, Pak Ivan, di penutupan sesi kedua hari ini tertekan, level 34 ditinggalkan dan ditutup di level 3.300-an. Analisis Anda? Oke, kalau untuk Inoff ini saya lihat juga sudah terbentuk wave 5 ya, seharusnya di capaian tertinggi di 3540, sehingga saat ini justru ada potensi untuk terjadi koreksi lanjutan, dan perlu diperhatikan di sini bahwa ada support terdekat itu di level 3160. Ya. Apabila level tersebut ditembus, perlu diwaspadai adanya koreksi lanjutan ke level 2930 sekitar itu. Oke, level support yang diwaspadai 3160. Ketika sudah ambil posisi di 34, Pak, ketika menyentuh ke level ini, rekomendasinya seperti apa, Pak Ivan? Untuk rekomendasi saya untuk Inoff, jika level support ditembus bisa mulai melakukan pengurangan posisi ya, karena sudah sangat rawan untuk terjadi profit taking, karena kalau kita lihat volumenya kenaikan terakhir itu memang volumenya sudah lebih rendah ketimbang kenaikan yang terjadi secara agresif di tanggal 20-an pada bulan Juli kemarin. Oke, tapi kalau look-nya secara jangka panjang, Pak Ivan? Ya, kalau untuk jangka panjang mungkin masih cukup baik, tapi untuk saat ini memang masih ada peluang untuk dikoreksi dulu, mungkin karena secara teknikal kita melihat yang kenaikannya sangat agresif. Mungkin kalau terjadi koreksi ke sekitar 2920 sampai 2540 itu masih merupakan koreksi yang wajar ya. Baik. Iya. Jawaban Inoff untuk Pak Andik yang ada di Mojokerto ini. Kita akan coba sapa Ibu Kori yang ada di Pematang Siantar. Pak Ivan, untuk Jasa Marga, Pak, support dan resistennya. Oke, untuk Jasa Marga kalau saya lihat saat ini support terdekat itu ada di 3880, kemudian di 3810. Ya. Dan perlu diperhatikan di sini untuk support penting yaitu di 3680 yaitu artinya kalau level tersebut ditembus itu justru Jasa Marga ada potensi untuk mengalami koreksi lanjutan ke 3400. Oke. Baik, selanjutnya kita sapa Pak Surya yang ada di Semarang ini, Pak Ivan, lebih ke saham ITIC nih, Pak, Indonesian Tobacco, analisis dan fundamentalnya bagaimana? Oke, kalau untuk ITIC ya secara teknikal kita lihat memang masih terjadi konsolidasi, dan saat ini kalau saya lihat target koreksi ideal sebetulnya mungkin ke sekitar 780. Dan ke depan memang masih ada potensi untuk ITIC ini mengalami kenaikan lagi ya, karena sekarang masih berada di wave B seperti itu, dan koreksinya mungkin relatif kompleks seperti itu. Baik, tapi dari sisi likuiditas seperti apa, Pak, untuk ITIC? Ya, kalau dari sisi likuiditas sih saya lihat memang masih cukup baik ya, apalagi kalau dari sisi sahamnya memang secara volume memang mulai terlihat adanya peningkatan ya. Artinya ke depan memang masih ada harapan, dan jika level resisten nanti di level 940 ya, 940 itu ditembus, maka ada potensi untuk ITIC kembali mengalami penguatan dengan target terdekat itu di 1100. Oke. Jawaban untuk Pak Surya di Semarang. Dari Semarang kita beralih ke Malang. Pak Ivan, ada Pak Andi. Terima kasih Pak Andi sudah berpartisipasi. Lebih kepada saham-saham komoditas nih Pak. UNTR Pak Andi. Untuk Pak Andi, Pak Ivan, analisisnya. Oke, kalau UNTR saya lihat memang masih ada peluang ya. Terutama memang dari sentimen harga emas ya. Termasuk juga mungkin dari MDKA dan PSAB seperti itu, memang saya lihat memang masih ada peluang untuk menguat, dan sejauh ini untuk UNTR masih ada kemungkinan dan masih ada peluang untuk membentuk higher high yang dibandingkan dengan level 25175 yang terbentuk
di tanggal 7 Agustus kemarin. Artinya masih ada kemungkinan untuk UNTR ini menguat kembali seperti itu. Oke, Anda masih rekomendasikan untuk ambil posisi, Pak? Singkat saja. Iya, masih bisa dilakukan posisi untuk buy on weakness saja di UNTR ya. Di level berapa, Pak Ivan? Untuk saat ini current price masih bisa cicil beli, kemudian untuk melakukan averaging down mungkin di kisaran nanti di 22.500 itu Oke. juga bisa menjadi peluang untuk melakukan buy on weakness lagi. Baik, jawaban untuk Pak Andi yang ada di Malang. Dan pembahasan ini mengakhiri kebersamaan kita, Pak Ivan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dengan IDXCL. Sehat selalu, Pak Ivan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif maupun di telepon interaktif kami. Dan semoga yang dibahas tadi dan direkomendasikan bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan pemirsa, perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San, Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.